alat penahan jatuh apabila alat pemenahan jatuh lainnya yang sudah kita lakukan kemarin tidak tersedia. Lifeline tidak ada, yoyo belum ada. Kemudian kalau kita menggunakan tali ganda berpengait dan peredam kejut, kita juga mengetahui di mana di situ mengenal yang namanya fall clearance, dan jarak jatuh bebas, di mana dengan ketinggian tertentu itu masih kurang aman atau kurang safe untuk kita menggunakan alat penahan jatuh sistem tali ganda berpengait dan peredam kejut. Maka dari itu alat pengganti untuk penahan jatuhnya adalah pemanjatan terpandu, di mana pemanjatan terpandu ini ada dua orang yang terlibat, satu sebagai pemanjat, satu sebagai pemandu. Jadi satu sebagai pemanjat nantinya yang akan naik sampai di top atau titik ketinggian tertentu. Kemudian pemandu di sini adalah mengaktifkan atau mengoperasikan alat kerja sebagai nantinya penangkap pekerja yang naik apabila terjadi trouble. Peralatan-peralatannya ada tali yang terkoneksi antara angkur di bawah atau tambatan di bawah dengan pekerja yang akan naik. Kemudian alat lainnya adalah alat penghenti atau alat turun di sini, descender, di mana alat ini nantinya juga difungsikan untuk menghentikan laju pekerja yang berada di atas apabila dia mengalami trouble. Kemudian ada angkur sling atau angkur wire dan lain sebagainya ya. Ini satu dikaitkan pada struktur sebagai penambat alat penghenti descender ini. Kemudian beberapa angkur sling atau angker wire ya, atau yang sejenisnya dibawa oleh pemanjat. Jumlahnya di sini menyesuaikan dari tinggi tempat kita beraktivitas. Dari tinggi tempat beraktivitas. Macam-macam untuk metodenya, bisa kita memasang, kemudian setiap maksimal titik jatuh yaitu satu di sejajar dada, kita memasang lagi sejangkauan tangan kita, kemudian nanti seterusnya kita memasang di atasnya. Ada juga yang kita pasang di atas, kemudian karena kurang untuk penambat atau angkur kita, maka lepas yang bawahnya untuk dipindahkan di sisi atasnya. Oke, untuk lebih jelasnya akan kami demonstrasikan. Jadi saya sebagai pemanjat, Pak Hartono sebagai pemandu. Oke. Yang pertama dipasang adalah tali untuk pemandunya. Ini kita menggunakan alat turun descender. Dapat muan bermonte foto ya kan? Kaitkan, langsung dikunci untuk karabinernya. Kemudian dalam menginstal ataupun uninstall tali dari alat, kita tinggal menekan logam hitam atau atom hitamnya ya. Seperti ini. Jadi tekan atom hitamnya, buka tutupnya. Semua peralatan ada tanda ataupun petunjuk penggunaannya, di mana ada gambar tali dipegang tangan di sini sebagai kontrolnya, kemudian tali yang ditekuk. Dari utasan tali ini yang ada tekukan atau simpulnya berarti yang mengarah ke pemanjat. Maka dari pemanjat masuk ke sini. Jadi ini ada simpulnya. Tolong Pak, simpul 8 lingkar tunggal. Masya Allah. Beli belum?
Pampatin lu. Ada lah. Ini bos. Sip. Turun. Sebab Bisa. Sip. tukang Tukang perahu aja. Terima kasih. Simpul 8 lingkar. enggak. Ini yang ada simpulnya dari utasan tali ini yang ada simpulnya. Maka gambar yang ada simpulnya di sini. Ya kan? Kemudian ditekuk seperti ini. Nah, ini ada simpulnya, digambar simpul, kemudian sisanya ditekukkan seperti ini, tinggal di masukkan sampai bunyi klik. Oke. Kemudian nanti pengontrol pada saat pemanjat naik, ya, dia menambahkan talinya dengan cara dari yang kiri didorong ke alat, yang kanan menarik menjauhi alat. Kalau semisal ini terlalu kendor, maka harus ditegangkan karena tali ini harus selalu tegang untuk memperkecil faktor jatuhnya. Jadi untuk menegangkan, yang dari tangan kanan didorong ke alat, yang kiri menarik menjauhi alat, sebaliknya. Begitu ada feel, otomatis dia akan pada saat nantinya pekerja akan turun, nah ini tinggal dirilis seperti itu cara kerja alat. Oke. Sudah seperti ini. Nah, setelah kita simpul, baru ini di konekkan ke pemanjat. Pemanjat di sini adalah orang yang paling kuat di antara tim, kemudian memahami proses pemasangan tali terpantul. Karena ini termasuk sebagai alat penahan jatuh, maka kita konekkan pada dering dada atau punggung. Oke, seperti ini. Permisi. Kemudian sejauh jangkauan tangan kita atau kurang lebihnya 2 meter ya. Kemarin ada horizontal, vertikal, diagonal. Kalau kita seperti ini saja, ini masih mungkin untuk seperti ini saja, masih mungkin untuk merosot. Bisa juga kita menguncinya diputar di bawahnya. Ini atau juga bisa dicuk. Oke. Selalu posisikan karabiner kita bukaannya mengarah ke bawah. Kemudian masukkan tali antara alat dengan tubuh kita. Lagi ngolek. Ada komunikasi antara pemanjat dengan pemandu. Oke, dulu. Seperti ini, langsung kunci. Oke. Setelah dikunci, ini sudah terpasang, baru kita naik. Pastikan bahwasanya rekan kita sebagai pemandu ini selalu mengawasi kita. Nah, dengan komunikasi awal, delay on delay, seperti itu. Delay on delay. Tanda bahwasanya apakah delaynya sudah siap, dia menyatakan siap. Oke. Baru kita naik. Ini siap ya. Seperti ini bisa kita
naikkan untuk memperkecil Hall factor. Faktor. Ya, oke, tegangkan, gas, gas lagi, Mas. Seperti ini, oke. Pada saat saya mau memasang di struktur berikutnya, kalau mungkin saya langsung memasang, bisa langsung memasang. Kalau kesulitan, manfaatkan komposisi. Karena ini sudah Hall factor 1 dan mengarah ke Hall factor 2, saya harus segera memasang. Arah bukaannya selalu mengarah ke Luar. luar. Oke, sekarang yang ditarik adalah katakanlah ini adalah posisi topnya atau posisi paling atas. Area dari tubuh pemanjat ke tambatan terakhir tali yang diambil. Karena ini di posisi top atau paling atas, maka kita harus menambahkan 2 penambat. Fungsinya adalah kalau satu penambat seperti ini, dia akan membentuk patahan tali. Yang ini akan secara signifikan mengurangi kekuatan tali. Iban sila. Oke. Area sehingga tekukan tali tidak akan terlalu ekstrim. Kemudian apabila harus manuver di sini, ya kan? Karena saya sudah aman untuk memasangkan hook lanjut atau tali ganda berpengait dan berperedam kejut, dan saya harus manuver ke sisi yang lain, maka hook lanjut saya pasangkan terlebih dahulu, ini saya lepaskan. Kemudian ini nanti bisa dikatrol untuk orang ke 2, ketiga, dan seterusnya. Oke. Nah, apabila harus turun dan nantinya ada pekerjaan lagi, bisa dengan cara turun biasa ataupun turun dengan cara di lowering. Kalau semisal pekerjaannya sudah selesai, orang terakhir, maka dia harus clearance, ya, harus clear, membersihkan lintasan ini. Jadi seperti pertama tadi, ini harus dilepas, kemudian turun lagi, ini dilepas, turun lagi, yang di atasnya dilepas, seterusnya. Oke. Lagi. Ini kalau yang turun model di flooring kayak seperti ini, kaki saya fokus mencari pijakan, kemudian pemandu yang memainkan kontrol alatnya, friksi. Ya, ditambahkan ekstra friksi seperti itu, Pak. Boleh dilihat. Nah, itu ada tambahan karabiner, ya, supaya nanti proses penurunannya lebih smooth dan mengendalikan tuas handle-nya lebih ringan. Kalau tidak dilakukan seperti itu akan tersentak-sentak. Ya, silakan. Cari pijakan.
Sampai udah ya. Ini Pak. Setelah seperti ini, ya, apabila ada pekerjaan selanjutnya atau pekerja kedua naik, maka ini bisa dilepas. Pekerja kedua langsung masak, naik dengan dibantu oleh pemandu. Atau bisa juga, ya, kalau ini nanti kita prakteknya yang di sini koinnya sudah terpasang,